Sebagai negeri Zamrud Khatulistiwa, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang begitu melimpah oleh Tuhan. Tuhan memberi alam sebagai tempat tinggal, dan alam memberi manusia sumber kehidupan. Lalu manusia menjaga alam sebagai wujud syukur pada Sang Pencipta. Terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur, Pacitan dikenal sebagai kota 1001 goa. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena sebagian besar wilayah Pacitan memang dikelilingi pegunungan kapur yang menyimpan keindahan goa-goa alami. Namun Pacitan bukan hanya cerita tentang goa, karena sepertiga wilayahnya bertemu langsung dengan Samudra Hindia. The River Flows into the Sea menyajikan kisah tentang salah satu harta karun bahari Indonesia. Sebuah pertemuan antara sungai, laut, dan kehidupan manusia di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kali Cokel terletak di Desa Watukarung, Kecamatan Pringkulu, Kabupaten Pacitan. Sungai sepanjang 4 km ini menyuguhkan pemandangan air biru kehijauan seakan memantulkan langit dan pepohonan di sekitarnya. Sering disebut sebagai Amazon Pacitan, air Kali Cokel bersumber dari sungai bawah tanah di Gua Luweng Jaran, sungai yang tak pernah kering meski kemarau panjang. Di sekitar sungai, warga menjaga keseimbangan antara alam dan kehidupan, menjaga kebersihan air, mengelola wisata, dan mengembangkan potensi desa. Salah satunya Bapak Sriono, pengelola wisata Desa Watukarung, yang menceritakan bagaimana upaya bersama ini mengubah sungai menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ya, untuk perbedakan yang kita rasakan atau yang kita lihat sebelum adanya pariwisata, dulu masyarakat itu ketergantungan pertanian sama kelautan. Pada saat itu kalau misalkan kelautan itu ada masa paceklik. Nah, di masa-masa paceklik mereka warga masyarakat yang terlibat di sektor kelautan banyak yang merantau, banyak yang bingung mencari nafkah seperti itu. Nah, setelah adanya pariwisata di Kali Cokel, khususnya di Watukarung, alhamdulillah tidak ada masa paceklik lagi dan semua teratasi dengan baik untuk perekonomian di Watukarung. Wisata susur sungai dengan perahu menjadi daya tarik utama yang membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan menata kawasan wisata dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, warga membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan yang mereka rasakan. Wisata susur sungai dengan perahu tak berhenti di Kali Cokel saja. Saat air laut pasang, wisatawan dapat terus menyusuri aliran hingga ke muaranya di Pantai Kasab, bagian dari hamparan pesisir yang membuat Pacitan dijuluki 70 Mile Sea Paradise. Dengan panorama bukit-bukit karang di tengah laut biru, Pantai Kasab dijuluki sebagai Raja Ampatnya Pacitan.
sekitar pantai, geliat kehidupan berjalan berdampingan dengan semangat warga yang mengelola potensi laut dan wisata dengan tangan sendiri. Dari olahan hasil laut hingga homestay sederhana yang mereka kembangkan bersama. Ya, jadi kita untuk pengelolaan sampah ataupun antisipasi kekotoran, kita dari pemerintah desa juga BUMDes ataupun pengadaan tempat sampah agar paling tidak pelaku wisata itu bisa memberi contoh kepada pengunjung di mana buang sampah yang tepat, seperti itu. Ya, untuk mengatur ataupun mengawasi pengunjung, pertama kita lewat dari pintu masuk. Kedua, untuk pelaku kita buatkan tulisan peraturan-peraturan untuk mengatur mereka agar tidak berbuat sembrono. Di beberapa puncak Bukit Kars, warga juga menata beberapa spot foto dan gardu pandang sederhana untuk menikmati panorama laut. Saat matahari mulai turun, tempat ini menjadi favorit wisatawan untuk menyaksikan sunset dan mengabadikan keindahan Pantai Kasab. Bukit-Bukit Kars adalah hasil perjalanan panjang alam jutaan tahun lalu, ketika batuan kapur di dasar laut terangkat oleh tumbukan bumi dan terukir oleh hujan, sehingga membentuk Bukit-Bukit Kars yang kini tampak seperti pulau-pulau kecil di tengah laut. Pantai Kasab mengajarkan bahwa keindahan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjalanan panjang alam. Maka tugas manusia bukan hanya bersyukur, tetapi juga untuk menjaga. The river flows into the sea, bukan sekedar perjalanan air dari hulu ke muara. Ini adalah kisah tentang harmoni ciptaan Tuhan. Sungai yang mengalir seperti rahmatnya, laut yang menampung seperti ampunannya yang luas tak bertepi, dan manusia yang hidup di antara keduanya dalam cinta dan titipannya. Harmoni ini juga merupakan pengingat bahwa alam bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijaga dan diwariskan. Karena menjaga alam bukan tugas satu generasi, melainkan tanggung jawab lintas waktu yang harus dijalankan.